Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh kembali lagi beribadah pada pagi hari ini. Mari saat ini kita sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama bersatu. Tuhan, saat ini kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mempersiapkan hati ya Tuhan. Bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang mengerti setiap isi hati kami. Sungguh tak ada yang tersembunyi Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami memuji dan menyembah Engkau. Pribadi yang mengenal hati kami.
Sungguh kami manusia yang penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang akan selalu ada bagi kami. Saat mungkin orang-orang di sekitar kami ya Tuhan tidak memperdulikan kami, mengecewakan kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami saat ini datang ya Tuhan. Engkau tahu segala isi hati kami ya Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau jamah kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati ya Tuhan untuk selalu rindu mengenal Engkau, rindu untuk menaikkan pujian bagi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sungguh layak untuk dipuji ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kesehatan ya Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul, beribadah ya Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengar, belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Kau berikan kami hati ya Tuhan yang mau menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan Kau juga yang menolong kami ya Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam keseharian kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi anak-Mu yang selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba Tuhan yang kami menyampaikan firman-Mu. Engkau yang berkati ya Tuhan, Engkau yang setia ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan lebih lagi mengerti, lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang kami sampaikan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan segala waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan
Mari kita sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian. Ku berikan hatiku. Inilah hidupku,
terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita, menghampiri tata kekudusan Tuhan, kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Bagimulah segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan, keagungan dan kejayaan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, dan hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Di pagi menjelang siang hari ini kami datang untuk bersama-sama menaikkan syukur, memuji dan menyembah Engkau sebagai Allah yang hidup. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami, hari lepas hari, sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam kesulitan. Kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pergumulan. Kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam masalah yang selalu datang silih berganti. Namun kalau pagi menjelang siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Dan kami dapat dilalukan dari semua hal yang telah kami hadapi. Itu tandanya bahwa Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahkan terlebih tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya sebagai rasa syukur kami, bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Allah Roh Kudus, berkati urapi setiap kami yang boleh mengambil kesempatan hadir dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan, hidup kami semakin mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Mengalami sebuah perubahan hidup yang jauh lebih baik, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Karena firman Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karenanya berikanlah kami hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk mendengarkan dan menerima firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga. Haleluya, sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Selalu kalau ditanya apa kabar, pasti jawabannya, baik, luar biasa, padahal belum tentu dalam hatinya, Tuhan aku dalam pergumulan ini. Nah, itu artinya bahwa ada sebuah optimisme, ada sebuah kerinduan untuk kita bisa mengalami suatu perbaikan, mengalami banyak hal yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Boksu Cliff, Gembala sidang di tempat ini yang beberapa minggu yang lalu menghubungi saya untuk meminta supaya saya bisa melayani di tempat ini. Dan puji Tuhan, hari ini akhirnya saya datang dan bisa berjumpa dengan jemaat yang luar biasa di tempat ini. Sekali lagi saya menyapa saudara, shalom buat kita semua. Ya, tetap semua dalam pemeliharaan Tuhan, tetap semua dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kata orang tak kenal maka tak sayang. Pasti juga ada beberapa yang kenal dengan saya, tetapi juga banyak yang belum kenal dengan saya. Karena itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya siapa saya, supaya nanti mana tahu di luar sana ketika kita bertatap muka, bertemu entah di jalan, di pajak atau di mana saja, ya nanti tidak bingung siapa itu yang pernah sana. Nama saya diberikan oleh kedua orang tua saya, Agus Sunario. Dari nama pasti Bapak Ibu sudah tahu dari mana itu. Dari mana? Ada yang tahu? Ya? Dari Jawa. Ada yang lagi? Ya. Betul, saya
asli Jawa, tetapi saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya atas pemeliharaan Tuhan. Saya lama di tanah Papua. Karena itu saya cinta tanah Papua. Tapi itu sudah sekitar 40 tahun yang lalu. Ya, sekarang saya sudah ada di Medan, Sumatera Utara. Artinya saya juga cinta Medan dan Sumatera Utara. Kalau hari ini saya ada di sini, saya cinta Bapak Ibu Saudara. Haleluya, cinta di dalam kasih Kristus. Saya punya istri satu, berasal dari tanah Maluku. Ya, tanah Maluku, Ambon, bermarga atau berburu Latu Mahina. Istri saya seorang pegawai negeri dan masih aktif sampai hari ini sebagai seorang pendidik atau pengajar guru ya, di sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kami dikaruniai 2 orang anak, jadi sepasang, perempuan dan laki-laki, ya, wanita dan pria. Namanya Pramesti, dipanggil Esti, dan yang satu namanya Aldrian Fidel, dipanggil Fidel. Itulah kedua anak saya. Dan tahun ini keduanya tamat SMA dan harusnya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi Tuhan berkehendak lain. Jadi nganggur dulu 1 tahun ini. Kenapa? Karena ikut tes masuk ya ke perguruan tinggi, ya belum diterima. Bukan tidak diterima, belum diterima. Ya, jadi masih ada kesempatan 2 kali lagi mencoba tahun depan dan tahun berikut. Karena usianya pun juga masih sangat mudah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara siap terima firman Tuhan pagi hari ini? Ya, jangan tegang. Ya. Kalau tegang itu nanti, karena firman Tuhan itu adalah kabar sukacita. Ya, jadi menerima kabar sukacita itu harus dengan hati yang gembira. Kalau saudara tegang, ya nanti saudara tidak bisa ya menerima firman itu dengan baik. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan untuk khotbah pagi hari ini adalah jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Apa itu, saudara? Jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Tentu kita bertanya, kenapa kita tidak boleh bergeser dari pengharapan Injil? Memang apa Injil itu? Siapa rupanya Injil itu? Begitu pentingkah Injil itu? Sehingga kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari pengharapan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka firman-Nya. Tapi ngomong-ngomong, berapa waktu saya diberi? 30 menit? 15 menit? 30? Saya harus tanya, karena ada juga yang ngasih, Bapak waktunya hanya 10 menit ya. Tahu-tahu saya sudah bicara banyak. Ya. Oke, kita lihat dengan cepat. Kolose pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Itu bisa ditampilkan. Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop atau judul pembacaan, Keutamaan Kristus. Saya rindu kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa merespon atau membalasnya pada ayat-ayat yang genap. Kolose pasal yang pertama ayat 15 dan seterusnya, demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sama-sama yuk. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat menarik sekali tema khotbah yang diberikan oleh gembala sidang di tempat ini. Jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, di akhir-akhir ini banyak orang justru meninggalkan Injil. Pertanyaannya, kenapa banyak orang meninggalkan Injil? Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka belum paham. Dan karena alasan-alasan lain. Sehingga mereka akhirnya bergeser meninggalkan Injil. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia sedang berjuang dan terus berusaha untuk menggeser Injil dari hidup kita. Saya ulang lagi. Dunia sedang berjuang dan terus berusaha untuk menggeser Injil dari hidup kita. Tetapi sayang, tidak berhasil. Tidak berhasil. Apapun upaya yang dia lakukan, tidak berhasil. Mengapa tidak berhasil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Katakan sama-sama saya, Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, siapakah yang bisa melawan Allah? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Tidak ada siapapun yang bisa melawan Allah. Itu sebabnya dunia ketika dia berjuang secara terus-menerus untuk menggeser Injil dari hidup kita, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Karena banyak orang Kristen juga masih nggak percaya Yesus. Dan karena tidak berhasil, maka dia beralih. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Karena dunia tidak berhasil menggeser Injil dari hidup kita. Maka dia punya cara lain. Kita rubah yuk. Kira-kira seperti itu. Apa yang bisa kita rubah untuk kita geser? Injil nggak bisa digeser. Sehingga mereka mengupayakan dengan berbagai macam cara. Dia beralih menggeser hidup kita dari Injil. Beda kan? Kalau yang tadi, dia berjuang menggeser Injil dari hidup kita, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Iya kan? Dari sejak zaman Yesus dulu kan, Yesus berusaha mau dimusnahkan. Ya, mau dibuang ke jurang. Tetapi Yesus tetap tidak tergoyahkan. Dan tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Terus mereka lakukan perjuangan itu. Sampai pada titik puncak. Yesus harus disalibkan. Mereka pikir mereka puas dengan sudah menghabisi Yesus di kayu salib. Keliru. Mereka lupa. Yesus memang manusia 100%. Tetapi dia anak Allah. Artinya dia juga Allah 100%. Makanya
pada hari yang ketiga, seperti dengan pengakuan iman prajurit tadi, dia bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan segala kuasa maut dan segala kuasa dunia. Itulah hebatnya Allah kita. Yesus yang kita kenal dan Yesus yang kita sembah. Ya kalau saudara sembah Yesus, itu adalah pilihan yang paling tepat. Karena Injil tidak dapat digoyahkan, kuasa Allah tidak dapat digoyahkan. Nah, iblis ini kan punya banyak strategi. Sehingga dia melihat kelemahan manusia. Oh, kita rubah. Mari kita geser manusianya. Siapa dia? Saudara dan saya. Jadi dia beralih untuk menggeser hidup kita dari Injil. Dan karena ketidaktahuan kita, karena kelemahan kita, karena keterbatasan kita, sehingga tidak sedikit orang, artinya banyak, yang akhirnya terjebak, mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu pengharapan Injil? Suatu hasrat atau dorongan yang kuat terhadap Injil. Terhadap kabar baik. Injil adalah kabar baik. Yang harus diberitakan, yang harus disampaikan. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan. Kabar baik tentang kehidupan. Kabar baik tentang masa depan. Kabar baik tentang segala hal yang baik. Namanya juga kabar baik. Ini yang harus disampaikan. Saya senang dengan statement GMI Kana di tempat ini. Selamatkan jiwa. Haleluya. Berapapun harganya. Dan memang satu jiwa itu sangat mahal, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang memiliki berapa? 100 ekor domba. Lalu satu ketika, dari 100 ekor domba ini, satu tersesat. Nah, gembala ini tidak memusingkan yang 99. Dia tinggalkan yang 99 itu di padang, lalu dia berjuang untuk mencari yang satu ekor. Mungkin bagi orang dunia bilang begini, nggak usah dicari, masih ada 99 ekor, ngapain susah-susah? Ngapain juga harus diperjuangkan? Itulah beda pemikiran antara orang dunia dan orang rohani. Karena itu Yesus mau memperjuangkan. Apapun dia lakukan. Bahkan sampai dia rela mengorbankan hidupnya. Untuk mati di kayu salib. Hanya demi memperjuangkan seorang. Yaitu saudara dan saya. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat spektakuler? Bukankah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu Injil? Mari kita lihat bersama dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Boleh ditampilkan. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sama-sama yuk kita baca. Oh, belum ya? Oh, enggak bisa ditampilkan. Oke, saya akan baca untuk kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh karena Injil. Tetapi sayang banyak orang tidak mengerti akan hal ini.
dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu bukan hanya sekedar sebuah tulisan, hanya untuk memperlengkapi supaya Alkitab kita tebal, bukan. Tetapi mengandung sejuta makna yang begitu penting dan sangat mendasar bagi kekekalan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengerti sebuah kebenaran ini, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Hanya orang yang percaya yang akan diselamatkan. Tidak percaya, ya sudah selesai. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kepercayaan kita itu juga harus diuji dengan berbagai macam hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita harus diperhadapkan dengan berbagai macam kenyataan. Banyak orang mengatakan katanya ikut Tuhan itu enak. Kalau saya mengatakan tidak. Makanya banyak orang tidak mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena harus melewati yang namanya kesengsaraan, penderitaan. Dan tidak banyak orang yang bersedia hidup menderita. Makanya ketika diberikan sebuah tawaran-tawaran lain, dengan sangat cepat, akhirnya mulai pelan-pelan menggeser pengharapannya kepada yang lain. Lalu dia tinggalkan kebenaran. Dia tinggalkan Injil itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa saja yang dapat menggeser pengharapan kita pada Injil? Jawabannya adalah semua yang ditawarkan oleh iblis di dunia ini menggeser atau dapat menggeser pengharapan kita dari Injil. Tetapi itu jika kita memang mau digeser. Tapi kalau kita memiliki sebuah keyakinan dan iman yang teguh di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka apapun tawaran itu, sedikit pun kita tidak akan tertarik. Tapi Pak, masalahnya kita manusia loh Pak. Kita masih hidup di dunia ini. Kita masih membutuhkan ini, itu, dan lain sebagainya. Betul. Itu tidak salah. Manusia butuh makan, manusia butuh pekerjaan, manusia butuh uang. Manusia butuh masa depan. Itu tidak salah. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar uang, daripada sekedar makan dan minum. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum. Tapi persoalannya adalah damai sejahtera. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang ditawarkan oleh iblis di dunia ini sangat berpotensi untuk bisa menggeser saudara dan saya dari pengharapan Injil. So karena itu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apalagi di tengah masa yang sukar, di tengah masa yang sulit. Siapa yang sangka bahwa virus corona akan masuk ke Indonesia dan membuat segalanya menjadi sukar dan sulit. Dan tidak sedikit orang Bapak Ibu Saudara yang akhirnya mulai menggeser. Katanya Tuhan tolong. Kenapa hidup saya semakin susah? Katanya Tuhan ada. Sehingga pengharapannya mulai goyah Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dan saya berharap saudara di tempat ini tidak tergoyahkan oleh hal itu. Apapun kesulitan saudara hari-hari ini, tetap fokus pada Injil Kristus. Tetap fokus pada Kristus Tuhan.
Karena di luar sana Bapak Ibu Saudara, benar banyak orang sudah menderita. Di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kenapa pandemi ini tidak segera berlalu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hanya orang-orang yang mengerti dan dewasa di dalam kebenaran, dia dapat memahami. Artinya, mau keadaan pandemi, mau keadaan sukar, mau keadaan sulit, mau keadaan susah, seperti apapun. Tapi kalau fokus pengharapannya dia hanya kepada Injil Kristus. Kalau fokus pengharapannya dia hanya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia tetap komitmen. Maka apapun yang akan menggoda tidak dapat menggeser kita. Sebab firman Tuhan berkata begini, siapakah yang dapat memisahkan kasih Allah dari hidup kita? Sakit penyakitkah? Tidak. Perangkah? Tidak. Kelaparankah? Juga tidak. Artinya kasih Allah itu begitu kuat. Dan dia menjamin segalanya atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu kita bisa melihat peristiwa ketika Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun itu? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Artinya tidak makan dan tidak minum. Kita nggak makan sehari 2 hari aja udah menjerit. Sudah mengeluh. Ini Yesus nggak makan, nggak minum. 40 hari, 40 malam Bapak Ibu Saudara. Dan iblis tahu itu. Artinya Yesus benar-benar lapar, Yesus benar-benar haus. Makanya iblis mulai mencoba untuk menggoda Yesus. Apa yang iblis katakan? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Dan akhirnya iblis pergi meninggalkan Yesus. Yesus tidak tergoda untuk persoalan perut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah bekerja di pemerintahan Republik Indonesia ini sebagai seorang pegawai negeri sipil di jajaran Kementerian Kesehatan. Dan kurang lebih selama 15 tahun saya bekerja. Bukan tidak sedikit tawaran-tawaran. Tapi tahukah saudara? Saya hanya berprinsip satu hal. 2 ayat firman Tuhan yang selalu saya pegang. Yang pertama, firman itu bilang begini. Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jadi berapapun besar gaji kita. Tapi kalau kita merasa cukup, pasti cukup. 1 miliar pun kita diberkati. Gaji kita 1 bulan 1 miliar bersih. Tapi kalau kita mengatakan nggak cukup, nggak cukup. Dan saya buktikan itu. Tahun 2010, saya memutuskan untuk resign keluar. Banyak yang harus, banyak hak yang harus saya terima, tetapi akhirnya saya bisa tinggalkan. Dan sekarang saya melayani Tuhan. Saya menggembalakan di salah satu gereja, namanya Gereja Kemuliaan Zion.
Dan puji Tuhan baru satu ada di kota Medan ini. Ya. Di bulan depan kami berulang tahun yang ke-4 tahun. Dan ini merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Iblis tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Dia bawa lagi Yesus naik ke puncak gunung itu. Dan iblis mulai tawarkan kembali. Jika engkau mau menyembah, maka semua kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Apakah Yesus tergoda? No. Yesus tidak tergoda. Lalu apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Inilah saat-saat di mana iblis mulai gencar untuk melepaskan serangan-serangannya bagi anak-anak manusia. Dan tidak sedikit yang akhirnya tergoda. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Daripada nggak makan kita. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Biar makin jaya hidup kita, masa depan yang terbaik. Tapi salah jalan, saudara. Artinya apa? Tidak memiliki prinsip yang kokoh terhadap Injil. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karenanya kita mengerti satu hal. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan itu adalah sauh. Apa itu sauh? Sauh itu adalah sama dengan jangkar. Udah lihat kapal yang besar, ya, karena dulu juga tugas saya, bagian saya juga di situ. Kenapa? Karena saya ditempatkan, ya, di Kementerian Kesehatan itu, di bawah Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular, dan saya ditempatkan di kantor yang namanya karantina. Jadi sebenarnya urusan COVID ini sebenarnya kalau saya masih aktif, ini juga menjadi urusan saya juga. Tetapi karena saya sudah resign 11 tahun yang silam, ya udah. Menjadi tanggung jawab kawan-kawan yang masih tugas. Ya. Dan salah satu tugas daripada pekerjaan kami, ya tugas utamanya adalah mencegah dan menangkal penyakit menular. Baik yang dari dalam negeri, ataupun yang dari luar negeri. Nah itu maksud saya, berurusan dengan kapal itu tadi. Jadi kalau ada kapal asing, kapal luar negeri yang mau masuk ke wilayah Republik Indonesia, ya sebelum masuk, kapal itu harus diperiksa dulu. Makanya dikibarkan bendera kuning. Ya. Quarantine flag. Baru petugas kesehatan naik, periksa semua kapal, periksa semua ABK. Kalau memang benar-benar bersih, aman, dan tidak ada indikasi penyakit apapun, bahkan penyakit menular, oke, bendera diturunkan. Artinya kapal boleh masuk. Itulah tugas kami dulu. Nah waktu kapal itu berhenti, Bapak Ibu Saudara, itu belum berhenti di dermaga. Masih di tengah laut, berapa mil dari dermaga. Nah supaya kapal itu tenang, maka dilepaskanlah yang namanya sauh atau jangkar kapal itu. Karenanya penulis kitab Ibrani sangat mengerti bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Artinya apa? Diikatkan pada kuasa salib Kristus. Jadi artinya kalau kita mengikatkan hidup kita, kita mengikatkan iman kita yang teguh hanya kepada Kristus Tuhan. Mau badai apapun yang terjadi, mau kesukaran, kesulitan apapun yang terjadi, mau sakit penyakit apapun yang membahayakan, tidak dapat menggoncang kehidupan kita. Makanya kan ada lagunya kan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus selamanya, walaupun menderita sengsara, karena Yesus sudah menunjukkan hal itu. Dan Yesus tetap konsisten. Dia taat sampai mati. Ini yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Karena itu perenungan firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Sekalipun dunia banyak memberikan tawaran-tawaran yang indah. Jangan pernah mau. Karena semuanya itu palsu. Apa yang dunia tawarkan itu adalah palsu. Kenapa demikian? Dunia akan lenyap dengan segala isinya. Tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Itu sebabnya pegang firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau saudara ada dalam kesukaran, kalau saudara dalam sakit penyakit, saudara dalam kebimbangan, senjata kita itu adalah firman Tuhan. Kalau menjerit Tuhan tolong, itu mah udah biasa. Tapi Tuhan dari surga bilang begini, gunakan senjata itu. Sudah kukasih pun samamu senjata itu. Tapi karena tidak mengerti. Saudara ketika diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, perkatakan firman yang mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kelimpahan di dalam Kristus. Itu aja perkatakan. Dan saudara harus mempercayai. Kenapa? Sebab Yesaya mengatakan bahwa sebab firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan mengerjakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil seperti yang disuruhkan. Dahsyat gak firman? Dahsyat. Saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami pergumulan berat apapun, semua janji-janji Tuhan ada di dalam firman itu. Yang sakit, katakan. Kan ada firman-Nya. Akulah Tuhan Allah yang menyembuhkan. Aku akan memberikan kesehatan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari, apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun keadaan kita hari-hari ini, Yesus sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Tapi Pak, kalau Yesus mengasihi kita, kenapa dia biarkan semua penderitaan ini terjadi? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita harus menderita di dunia ini? Kenapa banyak orang harus menderita di dunia ini? Sekalipun kita percaya Yesus, sekalipun kita anak-anak Allah. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita. Karena dunia ini bukan tempat kita. Wajar dong. Ini ibaratnya sebagai tempat pengungsian sementara. Dan memang tinggal di tempat pengungsian itu nggak nyaman. Pernah di tempat saya bekerja dulu terjadi banjir bandang yang sangat besar.
Dan itu menelan banyak korban jiwa, banyak rumah yang hilang. Bahkan teman saya dokter juga sampai hari ini tidak ditemukan, entah kemana perginya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang masih selamat diungsikan dalam sebuah pengungsian, di kamp-kamp pengungsian itu, selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan pastinya tidak nyaman, tidur tidak nyenyak. Apapun yang dilakukan. Dan itulah kenapa? Karena bukan tempat kita yang sesungguhnya. Karena itu kita harus mengerti. Tapi apapun itu ketika kita berjalani bersama dengan Tuhan, Alkitab katakan, bersama dengan Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Yang payah kan sudah menderita sengsara, tidak bersama dengan Yesus, maka habislah kita. Karena Alkitab katakan, di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita yang kita jalani hari ini karena kasih Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan. Karenanya kita tidak bisa melupakan akan hal itu. Itu sebabnya setiap hari kita perlu bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil manapun. Loh, memang ada Injil yang lain? Ada. Injil itu kan kabar baik. Dunia ini bisa memberikan kabar baik nggak? Bisa. Tetapi sekali lagi ya, apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia hendak berikan, semuanya itu palsu. Masa saudara mau, saudara punya emas murni, 24 karat. Masakan saudara mau, saudara punya berlian asli. Masakan saudara mau, saudara punya mutiara yang asli, yang terbaik kualitasnya. Kemudian diganti dengan kuningan biasa kalau itu emas. Atau saudara mau digantikan ya, berlian saudara yang asli itu dengan perhiasan pernak-pernik yang ada di pinggir jalan. Mau saudara? Tentu tidak mau. Karena itu mari kita pertahankan sedemikian rupa. Apapun resikonya. Kalau memang harus mati, tetap kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kematian bagi orang percaya itu bukan hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kematian bagi orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan itu bukan gampang. Karena itu jangan takut. Mari hadapi hidup ini. Karena dalam menjalani hidup ini ada konsekuensi. Ketika kita di luar Kristus, juga ada konsekuensi. Di dalam Kristus juga ada konsekuensi. Dunia akan menggilas kita sekuat mungkin. Tapi tahukah saudara, ketika kita bersama dengan Yesus, aman. Aman kita. Saudara bayangkan, kalau saudara punya teman karib, seorang jenderal berbintang 2 atau 3. Kemana-mana selalu sama kalian. Siapa yang berani ganggu? Tidak seorang pun berani ganggu. Ya. Begitu juga dengan kita ketika bersama dengan Yesus. Terjatuh pun kita, dia akan angkat kita. Makanya Alkitab bilang apa? 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia bangkit lagi. Bangkit lagi, saudara. Tapi orang fasik, jangankan jatuh, masih berdiri pun sudah tidak berdaya. Itulah bedanya. So karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, mari bersama-sama kita lebih kuatkan ya, rasa percaya kita kepada Tuhan. Iman kita semakin kita bangun di dalam Dia, supaya apa? Supaya kita semakin kokoh. Dan mari bersama-sama kita lepaskan sauh kita. Jangkar kita ikatkan pada kuasa Tuhan. Karena hanya itulah yang bisa memampukan kita untuk melewati hari-hari yang sukar. Biarlah lewat firman Tuhan di pagi hari ini,
lebih menguatkan kita dan mendorong kita. Sehingga tawaran-tawaran apapun yang diberikan oleh dunia ini, untuk kita tidak mudah tergoda. Tetapi dapat kita menyeleksinya. Mana yang terbaik, itu yang kita ambil. Sebab hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Kita berhak untuk memilih. Bisa kita ambil, bisa juga tidak. Semua tergantung pada kita. Allah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Tetapi bukan berarti kebebasan yang Allah berikan kemudian kita pergunakan seenaknya. Tuhan memberkati kita dengan firman. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa mengucap syukur atas firman. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami sudah mendengarkan kabar baik tentang firman Tuhan. Supaya kami tidak dipengaruhi. Ataupun kalau kami dipengaruhi oleh dunia ini, kami tetap mempertahankan iman percaya kami. Dan tidak akan pernah mau untuk bergeser dari pengharapan Injil. Karena Injil yang telah kami mengerti, Injil yang telah kami dengar, Injil yang telah kami terima adalah Injil yang murni, yang berasal dari Kristus Yesus, Tuhan yang hidup. Yang telah menderita sengsara dan akhirnya menyelamatkan setiap kami orang berdosa. Karena itu Tuhan, kami akan terus memegang Injil Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Inilah komitmen kami, Tuhan. Walau apapun yang terjadi, badai hidup, susah, sengsara, sakit, penyakit, kami akan tetap mempertahankan. Dan kami akan tetap menjalani kehidupan ini hanya bersama dengan Engkau, Tuhan. Sebab di luar daripada Engkau, kami tidak dapat berbuat sesuatu. Karena itu ya Tuhan, tolong mampukan kami. Kuatkan kami hari-hari ini. Dalam masa-masa yang sukar yang kami hadapi saat ini. Kami tetap percaya dan kami tetap berpengharapan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang sejati dan setia. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami. Kasih-Mu terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Biarlah firman yang telah kami dengar bersama-sama akan selalu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga dimanapun kami berada, dalam situasi kondisi apapun, firman ini yang akan mengingatkan kami, yang akan kembali menguatkan kami dan meneguhkan kami. Sehingga kami tetap mampu berdiri tegak. Tidak tergoyahkan oleh keadaan dan situasi apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, terpuji-puji kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita tetap terus hidup berpengharapan dalam Injil Kristus dan tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita angkat lagu pujian sampai akhir hidup kita.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxology. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan bawalah berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus akan terus memelihara kehidupan saudara, memberkati saudara, memelihara saudara, baik dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, bahkan untuk masa depan. Dan apa saja yang kerjakan hari-hari ini akan terus dibuat berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada kerugian, tidak ada kemalangan apapun. Dan kuasa Tuhan itu akan terus menyertai. Mulai dari saat ini, esok lusa, terus kekal, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya menyapa jemaat semuanya, Shalom. Shalom. Ya, hari ini saya akan menyampaikan warta. Yang pertama, mari kita dukung dan doakan visi GMI Kana 1+1+1. Dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah dimmuridkan, memuridkan paling sedikit 1 jiwa. Dan juga melalui konferensi agung, maka konta pengembangan sementara naik status menjadi konta pengembangan, dan Bishop konta pengembangan adalah Bishop David Wu. Dan juga Pendeta Cliff dan Pendeta Rifka saat ini sedang ada di Palembang dalam rangka mengurusi urusan rumah di Palembang selama 2 minggu. Dan juga diingatkan pada setiap hari Rabu jam 19.15 ada persekutuan doa GMI Kana Marelan via Zoom meeting. Dan diharapkan setiap Jumat boleh menghadirinya. Dan tidak lupa juga kami Jemaat GMI Kana mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Agus Sunario yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekian untuk ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.